Halo teman-teman, saya Reski Pisca, salam dari Denpasar, Bali. Apa kabar? Semoga keadaan kalian semua dengan keadaan sehat. Oke, terkait yang saya ingin bahas sekarang adalah peranan atau fungsi organ ginjal di dalam tubuh manusia. Mungkin peran ini sangat luar biasa di dalam tubuh manusia, amazing fungsi ginjal di dalam tubuh manusia. Mungkin orang awam beranggapan fungsi ginjal adalah untuk berkemih atau kencing. Padahal fungsi ginjal tidak serta-merta berkemih saja atau kencing saja. Fungsi ginjal antara lain adalah pengaturan cairan di dalam tubuh manusia, seperti pengaturan elektrolit, pengaturan asam basa di dalam tubuh atau darah manusia itu sendiri. Mungkin iklan-iklan di layar kaca, minumlah air putih, air mineral yang kandungannya basa, dengan harapan di tubuh manusia asamnya terlalu tinggi, meminum air yang kandungannya basa. Padahal tidak seperti itu. Bila organ ginjal normal, ginjallah yang berperan penting untuk menetralisir kadar asam basa, kadar elektrolit di dalam tubuh manusia. Dan itu baru luarnya saja. Ada fungsi ginjal yang lebih penting di dalamnya adalah pengatur hormon atau penghasil hormon. Hormon yang dihasilkan, hormon eritropoietin, fungsinya untuk mengatur, merangsang sel-sel darah merah di dalam kadar tubuh manusia untuk hemoglobin. Ada juga penghasil hormon renin untuk mengatur tekanan darah biar tetap stabil, tidak seperti hipertensi. Dan fungsi ginjal aktivasi vitamin D untuk kesehatan tulang. Dan mungkin paling basic juga, fungsi ginjal adalah pembersih. Pembersih yang dimaksudkan, kita kalau lapar makan, minum, kalau sakit minum obat. Segala aktivitas itu akan dicerna, akan dimetabolisme. Dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap. Dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pasti akan dibuang. Ngapain juga menyimpan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh? Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu dibuang oleh ginjal. Sama halnya kita memasak di dapur. Bekas-bekas masakannya kan ada ampasnya. Ampas itu kan dibuang. Ginjallah yang membuang ampas tersebut. Bayangkan ampas-ampas itu tidak ada saluran pembuangnya. Bayangkan saja zat-zat racun di tubuh yang tidak dikeluarkan dan menghendapan di tubuh, dan endapan cairan bisa berbagai macam komplikasi yang timbul dalam tubuh. Komplikasinya dari atas kepala sampai ujung kaki. Ini tentu sangat merugikan. Itulah fungsi-fungsi ginjal yang sangat amazing. Seperti regulasi osmolaritas atau kepekatan, regulasi cairan ekstraseluler, ada regulasi keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, fluor, kalsium, magnesium, fosfat. Ada juga regulasi asam basa. Ada juga pembuangan sampah metabolik yang seperti yang saya ungkapkan tadi. Ginjal ini sangat unik. Organnya kecil, sekepal tangan, letaknya di pinggang, makanya disebut buah pinggang karena letaknya di pinggang. Oke, begini, bagi sahabat-sahabat teman-teman kita, bagi penyandang penyakit ginjal kronis, saya lebih terminologinya lebih menyebut penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease atau end stage renal. Bagi penyandang penyakit ginjal kronis ini kan otomatis
di salah satu fungsi-fungsi ginjalnya mendapatkan kelainan atau penurunan fungsi yang tidak bisa dilakukan sebagaimana halnya ginjal itu berfungsi sehat. Oke, kita akan bedah satu-satu fungsi ginjal ini. Bila tidak berfungsi dengan baik, apa saja tanda dan gejalanya bagi penyandang penyakit ginjal kronis ini bila tidak dilakukan terapi-terapi konservatif atau terapi definitif. Oke, bila pertama deh regulasi cairan atau regulasi osmolaritas, kepekatan, dan regulasi keseimbangan elektrolit. Regulasi keseimbangan elektrolitnya kan ada natrium, kalium, fosfat, fluor, kalsium, magnesium. Bila ginjal tidak melakukan regulasi keseimbangan elektrolitnya dengan baik, bukan mungkin sih, kadar labnya bisa hiperkalemi, hipokalemi, hiponatremi, hipernatremi, kalsium kalsiumnya bisa turun, fosfatnya bisa naik. Tanda gejalanya lemah bagi penyandang penyakit ginjal kronis ini. Misalnya kalau regulasi cairan ekstraseluler, regulasi cairan deh. Misalnya ginjal tidak mampu meregulasi cairan, apa yang terjadi? Ya tanda gejalanya odem lah, bisa odem kelopak mata, odem kaki, atau odem anasarka menjalar ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk regulasi osmolaritas, bila ginjal tidak bisa melakukan regulasi osmolaritas, kepekatannya sama juga, odem juga manifestasinya. Dan kalau regulasi keseimbangan asam basa di dalam darah tidak diatur oleh ginjal, kalau ginjal yang bermasalah, apa yang terjadi? Asidosis metabolik. Tujuan ginjal itu kan membuang ion H. Dan pembuangan sampah metabolik apa yang terjadi jika fungsi pembuangan sampah metabolik ginjal itu terganggu? Yang terganggunya mulai dari filtrasi, reabsorpsi, sekresi, ekskresi. Apa yang terjadi bila pembuangan sampah metabolik itu terganggu? Jelas uremic syndrome uremik, bahaya bila di selaput jantungnya endapan ini menumpuk. Endapan zat-zat sistem metabolisme ini kan sangat berbahaya bagi tubuh, apalagi endapan cairannya. Kalau keseimbangan cairannya tidak bisa dilakukan ginjal sebagaimana mestinya dia ginjal yang baik, kan endapannya bisa terjadi odem seperti itu. Dan lanjutannya, fungsi ginjal adalah penghasil hormon eritropoietin. Apa yang terjadi jika ginjal tidak mampu menghasilkan hormon eritropoietin atau EPO ini? Jelas gejalanya bisa pucat, lemas, kadar HB-nya menurun, anemia. Gejala yang sangat-sangat, apalagi anemia renal bagi penyandang penyakit ginjal kronis ini. Bila kadar eritropoietinnya tidak terpenuhi, sangat-sangat berdampak yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Dan ginjal berfungsi penghasil hormon renin. Apa gejalanya bila ginjal tidak mampu menghasilkan hormon renin ini? Bisa hipertensi jadinya. Fungsi renin dalam tubuh menstabilkan kadar hipertensi, menjaga kadar tensi itu normal, dan aktivasi vitamin D3, kesehatan tulang. Bila penyakit ginjal kronis kekurangan vitamin D3 kan berdampak kalsiumnya bisa rendah, kesehatan tulangnya bisa menurun. Itulah beberapa fungsi ginjal. Jika fungsinya tidak berjalan dengan baik, tentu membahayakan. Idealnya, basicnya memang seperti penyakit ginjal stadium awal itu tidak ada gejala sama sekali. Gejalanya hanya muncul di stadium lanjut bila sudah ada dampak komplikasinya, seperti komplikasi jantung, stroke tiba-tiba, kurang lebih seperti itu. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan, apa sih penyebab penyakit ginjal kronis itu? Penyebabnya sebenarnya
dari basicnya adalah autoimun. Autoimun itu sel-sel yang menyerang sel itu sendiri. Contohnya glomerulonefritis kronis. Ini kan sel-selnya yang menyerang sel pertahanan tubuhnya itu menyerang sel sendiri. Mungkin data-data Indonesian Renal Register mengakumulasi penyakit ginjal kronis di Indonesia. Angkanya yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi ini bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis. Tapi kalau menurut saya pribadi sih glomerulonefritis kronis adalah yang menyebabkan terlebih dahulu. Setelah itu muncul manifestasi klinisnya seperti hipertensi yang kelihatan. Bahkan data itu yang terlihat di Indonesia, hipertensi yang penyakit pola hidup hipertensi ya penyebab pertama di Indonesia. Ada penyakit gula juga. Kalau di dunia kan diabetes mellitus yang pertama. Mungkin itulah fungsi-fungsi ginjal yang sangat amazing di dalam tubuh manusia. Oke, pesan saran deh. Jagalah kesehatan ginjal secara utuh. Bukan ginjal doang, secara utuh lah jaga kesehatan, baik pola makan, istirahat yang cukup, dan kurangi stres, dan selalu berdoa. Oke, saya tutup dengan sekian. Terima kasih banyak.